Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS, PPPK. Saya bakal membagikan konten mengenai soal-soal dan pembahasan mengenai ujian SKB, TKP, TWK, TIU, wawancara, manajerial, sosial kultural yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman untuk latihan menjawab soal CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan like ya. Sebelum menjawab latihan soalnya silahkan berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Let's go. Metode yang digunakan dalam audit TI untuk menguji keamanan sistem informasi dengan mencoba masuk ke dalam sistem dan menemukan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang disebut A. Compliance testing. B. Systematic testing. C. Black box testing. D. Penetration testing. Jawaban yang benar adalah D. Penetration testing. Pembahasan soal sebagai berikut. Penetration testing adalah metode yang digunakan dalam audit TI untuk menguji keamanan sistem informasi dengan cara mencoba masuk ke dalam sistem dan menemukan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Pilihan A, B, dan C bukan merupakan jenis metode yang digunakan dalam penetration testing. Metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa apakah sistem informasi telah mematuhi standar keamanan dan peraturan yang berlaku disebut A. Compliance testing. B. Systematic testing. C. Black box testing. D. Penetration testing. Jawaban yang benar adalah A. Compliance testing. Pembahasan soal sebagai berikut. Compliance testing adalah metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa apakah sistem informasi telah mematuhi standar keamanan dan peraturan yang berlaku. Metode ini biasanya dilakukan dengan membandingkan sistem informasi dengan kerangka kerja keamanan yang telah ditetapkan, seperti ISO IEC 27001 atau COBIT. Pilihan B, C, dan D bukan merupakan jenis metode yang digunakan dalam compliance testing. Metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa keamanan dan kinerja sistem informasi dengan memperhatikan detail internal sistem disebut A. Compliance testing. B. Systematic testing. C. White box testing. D. Penetration testing. Jawaban yang benar adalah C. White box testing. Pembahasan soal sebagai berikut. White box testing adalah metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa keamanan dan kinerja sistem informasi dengan memperhatikan detail internal sistem. Metode ini biasanya dilakukan dengan memeriksa kode sumber aplikasi, infrastruktur sistem, atau konfigurasi jaringan untuk menemukan celah keamanan atau kinerja yang tidak diinginkan. Pilihan A, B, dan D bukan merupakan jenis metode yang digunakan dalam white box testing. Metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa apakah data dalam sistem informasi akurat dan dapat dipercaya disebut A. Compliance testing. B. Systematic testing. C. Data mining. D. Data validation. Jawaban yang benar adalah D. Data validation. Pembahasan soal sebagai berikut. Data validation adalah metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa apakah data dalam sistem informasi akurat dan dapat dipercaya.
Metode ini biasanya dilakukan dengan membandingkan data dalam sistem informasi dengan sumber data lain yang valid atau dengan menguji data secara langsung. Pilihan A, B, dan C bukan merupakan jenis metode yang digunakan dalam data validation. Metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa apakah sistem informasi bekerja sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna disebut A. Compliance testing. B. Systematic testing. C. User acceptance testing. D. Penetration testing. Jawaban yang tepat adalah C. User acceptance testing. Pembahasan soal sebagai berikut. User acceptance testing adalah metode yang digunakan dalam audit TI untuk memeriksa apakah sistem informasi bekerja sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Metode ini biasanya dilakukan dengan melibatkan pengguna atau pemilik sistem dalam melakukan pengujian terhadap sistem informasi. Pilihan A, B, dan D bukan merupakan jenis metode yang digunakan dalam user acceptance testing. Ruang lingkup audit TI meliputi A. Pengendalian keamanan informasi. B. Infrastruktur TI. C. Pengembangan aplikasi. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Ruang lingkup audit TI meliputi pengendalian keamanan informasi, infrastruktur TI, dan pengembangan aplikasi. Hal ini terkait dengan aspek keamanan, ketersediaan, integritas, efisiensi, dan efektivitas sistem informasi. Salah satu ruang lingkup audit TI adalah pengendalian keamanan informasi. Audit keamanan informasi meliputi A. Penilaian kebijakan dan prosedur keamanan informasi. B. Pemeriksaan keamanan jaringan komputer. C. Pemeriksaan keamanan aplikasi. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Audit keamanan informasi mencakup penilaian kebijakan dan prosedur keamanan informasi, pemeriksaan keamanan jaringan komputer, serta pemeriksaan keamanan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem informasi dapat dilindungi dari ancaman keamanan seperti peretasan, virus, dan akses tidak sah. Pengembangan aplikasi menjadi salah satu ruang lingkup audit TI karena A. Aplikasi adalah aset penting dalam organisasi. B. Aplikasi dapat memiliki kerentanan keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. C. Pengembangan aplikasi dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem informasi. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Pengembangan aplikasi menjadi salah satu ruang lingkup audit TI karena aplikasi adalah aset penting dalam organisasi dan dapat memiliki kerentanan keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, pengembangan aplikasi juga dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem informasi. Sehingga penting untuk mengevaluasi proses pengembangan aplikasi untuk memastikan keberhasilan proyek TI. Salah satu kriteria audit TI dalam sebuah organisasi adalah keamanan sistem informasi. Audit keamanan sistem informasi bertujuan untuk A.
Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan sistem informasi. B. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi keamanan sistem informasi. C. Menilai risiko-risiko keamanan sistem informasi yang dihadapi oleh organisasi. D. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi. Jawaban yang tepat adalah C. Menilai risiko-risiko keamanan sistem informasi yang dihadapi oleh organisasi. Pembahasan soal sebagai berikut. Audit keamanan sistem informasi dilakukan untuk menilai risiko-risiko keamanan sistem informasi yang dihadapi oleh organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh organisasi aman dari ancaman keamanan seperti peretasan atau malware. Salah satu tujuan audit TI dalam sebuah organisasi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi. Audit sistem informasi dilakukan untuk A. Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi. B. Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur penggunaan sistem informasi. C. Mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem informasi. D. Meningkatkan kualitas sistem informasi. Jawaban yang tepat adalah A. Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi. Pembahasan soal sebagai berikut. Audit sistem informasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi. Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur penggunaan sistem informasi. Serta mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem informasi. Hal ini dilakukan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pranata Komputer dengan materi audit TI Part 2. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal.